Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita bertemu lagi dalam pelajaran yang sama, yaitu pelajaran matematika. Jika minggu lalu kita membahas tentang pola dan barisan bilangan, kita belajar kemarin mengenai pola dan jenis-jenisnya pola bilangan. Sekarang kita akan belajar mengenai yang namanya barisan bilangan. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Selesai. Ayo sama-sama kita siapkan alat tulisnya, baru kita akan mulai pembelajarannya. Terima kasih. Barisan dan deret matematika. Apa sih itu yang namanya barisan aritmetika? Barisan aritmetika yaitu barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari penambahan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap atau tertentu. Nah, di sini bilangan yang tetap itu dinamakan dengan beda, atau saya kasih simbol dengan B kecil. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan contoh berikut. Di sini ada barisan bilangan yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, di sini saya kasih tanda, ini U1 itu artinya suku pertama. U2 suku kedua, ya. Kemudian U3 suku ketiga, U4 suku keempat, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya U2-nya berapa atau suku keduanya itu adalah 4. Kemudian ada U6-nya berapa, suku ke-6-nya berapa? Nah, suku ke-6 itu adalah 12. Beda setiap suku adalah tetap, yaitu 2. Barisan naik, artinya gini, selisihnya antara U1 dan U2 itu adalah 2. Kita bisa ambil 4 dikurang 2, yaitu berarti 2. Jadi bedanya adalah 2. 4 ke 6 juga sama, selisihnya 2. Begitupun seterusnya, jarak antara 24, 46 sampai dengan 12, 14 itu selisihnya adalah 2. Makanya 2 ini disebut dengan bedanya. Ya. Ini contoh yang kedua. Ada barisan bilangannya 12, 10, 8, 6, 4 sama 2. Jadi 12 adalah U1 atau suku pertamanya. Begitupun seterusnya, U2-nya itu 10 atau suku keduanya 10. Jadi kemudian suku ketiganya adalah 8 dan seterusnya. Bedanya adalah, beda setiap suku di sini adalah 2. Kenapa 2? Cuman bedanya kalau di sini itu adalah menurun. Jadi 12 ke 10 itu berkurang. Jadi 10 diambil 12, beda itu berarti suku kedua diambil suku pertama. Berarti 10 diambil 12 sama dengan min 2. Jadi ini dikatakan adalah barisan turun. Suku ke N, barisan aritmetika dapat ditentukan dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dalam kurung B. UN itu suku ke N. Artinya suku ke N itu adalah, kita misalkan mau nyari suku ke berapa nih, itu pakainya UN. B-nya itu beda. Beda itu selisihnya. Tadi misalkan suku pertama sama suku kedua selisihnya berapa. Kemudian A itu adalah suku pertama. Nah, kita cari rumus suku ke N untuk UN-nya. Ya, di sini ada contohnya.
Nomor 1, 5, 7, 9, 11, 13. Kita mau nyari suku yang ke-50 nih. Jadi kalau tadi misalkan rumusnya adalah UN sama dengan A plus dalam kurung N dikurang 1 kemudian kali B. Nah, kalau di sini kita balik aja rumusnya, yaitu UN sama dengan BN ditambah A dikurang B. Nah, BN-nya, B itu berarti bedanya. Di sini kita tahu bedanya adalah 2. N-nya berarti adalah jumlah suku ke-50-nya. Berarti tinggal kamu tentukan A-nya itu adalah suku pertama, 5. Di sini udah ada dikurang B, B itu berarti 2-nya. Jadi kita masukkan UN sama dengan 2N plus 3. U50 sama dengan 2 dikali 50 ini dari N-nya, sukunya ke 50 ditambah 3. 3 di sini apanya? 3 di sini adalah 5 diambil 2, hasilnya 3. Jadi 100 tambah 3 sama dengan 103. Jadi untuk suku ke-50-nya itu adalah 103. Anak, setelah kalian menyimak contoh soal 1, kemudian ada soal kedua dan juga ketiga, semoga kalian bisa memahami itu semuanya. Dan apabila kalian belum paham atau apapun, silakan cari referensi yang lain yang kira-kiranya menurut kamu bisa kamu pahami, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.